Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Pak. Nah, ini di rumah semua Sehat, ya? Pak. Pada di rumah ya? Ya, Iya, Pak. Di rumah, Pak. Sudah mandi belum? Udah, Pak. Wah, alhamdulillah. Berapa, Pak? Anda habis mandi. Sarapan? Anda sarapan enggak? alhamdulillah sudah. Wah, alhamdulillah. Bikin semangat ya, mandi terus sarapan ya. Baik, hari ini kita akan masuk di materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar pemrograman ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, pertama adalah konsep dasar dari pemrograman. Jadi sebelum nanti kita sebagai dasar dari belajar pemrograman, yaitu kita harus mengetahui atau memahami mengenai algoritma dan struktur data. Ya. Program yang pertama, apa itu sebenarnya program? Karena pada waktu kita algoritma nanti kan akan diterapkan pada waktu kita ingin membuat suatu program ya. Mestinya program komputer ya. Jadi program di sini sederetan perintah ya, sederetan perintah-perintah atau instruksi yang harus dikerjakan oleh komputer ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi program itu sederetan perintah atau instruksi ya, yang nanti akan diberikan atau dikerjakan yang harus dikerjakan oleh komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan siapa yang membuat ya, siapa yang membuat program? Yang membuat program tentunya ya seorang programmer. Jadi seorang programmer itu pekerjaannya yang membuat program ya, atau membuat program yang kumpulan sederetan kumpulan instruksi atau perintah yang dimengerti ya, yang dimengerti oleh komputer dan harus dikerjakan oleh komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu pengertian dari program. Kemudian nulisnya di mana ya, sederetan perintah atau instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer atau seorang programmer membuat suatu program ya, membuat suatu program yang nanti akan dikerjakan atau diperintahkan ke komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, menulis perintah atau instruksi itu adalah di bahasa pemrograman ya. Dan di bahasa pemrograman itu ada tiga tingkat ya, ada tiga level dari bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah ya, bahasa pemrograman tingkat rendah, kemudian ada bahasa pemrograman tingkat menengah, dan ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, ini yang tiga level ya dari bahasa pemrograman. Baik, kita lihat satu persatu ya, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah ya, bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah itu disebut juga dengan bahasa mesin ya, bahasa mesin ya. Bahasa mesin ini berisi dari kode-kode mesin ya, yang hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer ya. Biasanya berupa kode numerik yaitu 0 dan 1. Yaitu kode-kode mesin yang hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer ya, berupa kode numerik yaitu 0 dan 1. Karena komputer itu hanya tahunya adalah 0 dan 1. Kalau 0 itu mati, kalau 1 itu nyala. Itu ya. Itu bahasa mesin ya. Itu bahasa tingkat rendah yaitu bahasa mesin. Biasanya itu mikrokode ya, yang sekumpulan instruksi dalam bahasa mesin.
Kelebihannya eksekusi cepat ya. Kelebihan dari bahasa mesin ini atau bahasa tingkat rendah ini eksekusi dari bahasa ini cepat eksekusinya. Dan kelemahannya yang sulit dipelajari manusia karena manusia sendiri kan tidak tahu itu bahasa mesin ya, bahasa 0 dan 1 kan tidak tahu, itu sulit dipelajari oleh manusia. Ini karena bahasa tingkat rendah ya, bahasa tingkat rendah yaitu bahasa mesin yang hanya diketahui atau dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer ya, yang hanya terdiri dari kode numerik 0 dan 1. Kemudian yang kedua yaitu bahasa tingkat menengah ya, atau biasa disebut dengan bahasa assembly ya. Bahasa assembly itu bahasa ya simbol dari bahasa mesin tadi bahasa mesin hanya terdiri dari 0 dan 1. Kemudian bahasa yang kedua tingkatan di atasnya yaitu bahasa menengah atau bahasa assembly ini simbol dari bahasa mesin tadi, simbol dari 0 dan 1 tadi. Contohnya ada add ya, ada mul, ada sub dan seterusnya. Itu simbol dari bahasa mesin, simbol kode bahasa mesin. Kalau di bahasa mesin tadi adalah mikrokode, ya. Kalau di bahasa assembly ini adalah mikroinstruksi, yaitu sekumpulan kode dalam bahasa assembly. Kelebihannya eksekusi cepat, ya, masih dapat dipelajari oleh manusia daripada bahasa mesin ya, tadi ya. Meskipun juga dapat dipelajari, tetapi tetap masih sulit dipelajari karena programnya sangat panjang ya. Ya, hanya berupa simbol dari bahasa bahasa mesin tadi. Tapi setidaknya lebih bisa didapat dipelajari dari bahasa mesin yang hanya 0 dan 1 tadi. Ini bahasa tingkat menengah. Kemudian yang ketiga itu bahasa tingkat tinggi. Ya. Bahasa tingkat tinggi ini adalah generasi ketiga ya dari bahasa pemrograman. Nah, bahasa ini lebih dekat dengan bahasa manusia ya, bahasa kita. Ya. Biasanya dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, ini yang paling banyak digunakan ya saat ini untuk seorang programmer untuk membuat program ya, untuk membuat kode program yaitu dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Karena bahasa ini ya, bahasa generasi ketiga dari bahasa pemrograman ini bahasa yang lebih dekat dengan manusia, bahasa manusia. Kalau tadi bahasa tingkat rendah itu lebih dekat ke bahasa mesin ya, lebih dekat pada langsung bahasa mesin atau bahasa komputer. Lebih dikenal bahasa dengan kode numerik 0 dan 1. Sedangkan yang bahasa tingkat menengah tadi bahasa assembly tadi kan tengah-tengah antara bahasa mesin dengan bahasa tingkat tinggi. Nah, ini yang paling mudah dipelajari oleh manusia karena bahasanya lebih dekat dengan bahasa manusia ya bahasa tingkat tinggi. Ini bahasa tingkat tinggi atau bahasa generasi ketiga dari bahasa pemrograman ini memberikan banyak fasilitas ya dalam pembuatan suatu program ya. Misalkan ada variabel ya, nanti bahasa pemrograman ini ada fasilitas untuk mendeklarasikan variabel ya. Kemudian tipe data, konstanta ya, dan ada struktur kontrol ya. Ada struktur kontrol ya, penggunaan logika percabangan, logika perulangan ya, kemudian ada function, ada prosedur dan lain sebagainya. Contoh dari bahasa tingkat tinggi ini ada bahasa Pascal, bahasa Basic, bahasa C++, bahasa Java dan lain sebagainya. Kelebihannya adalah mudah dipelajari, ya mudah dipelajari, ya karena menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa manusia, ya nanti dalam bentuk bahasa Inggris biasanya untuk pengkodean atau membuat coding ya, ya mendekati permasalahan yang akan dipecahkan. Kodenya kode program lebih pendek ya, kode program lebih pendek. Kemudian namun kelemahannya adalah eksekusi lambat ya, karena memang ini bahasanya lebih dekat dengan bahasa manusia, sehingga pada waktu ingin program atau kode program yang dituliskan di pemrograman tingkat tinggi ini pada waktu ingin dieksekusi maka membutuhkan waktu karena harus diterjemahkan atau ditranslate ya menjadi bahasa mesin ya, karena kan kita menuliskan di bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bahasanya lebih dekat dengan kita atau bahasa manusia. Kemudian kalau ingin dieksekusi maka kan harus dirubah ya dari bahasa yang kita buat dengan bahasa tingkat tinggi ya, bahasa dengan lebih dekat dengan manusia, maka dilakukan translate ya menjadi bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin yang terdiri dari 01 sehingga eksekusinya lebih lambat. Tetapi kelebihannya mudah kita pelajari ya, mudah dipelajari karena menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan manusia. Ini translator tadi ya. Translator itu penerjemah. Jadi penerjemah dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah ya.
Karena tadi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi kan bahasanya mendekati dengan bahasa manusia ya, bahasa kita. Sehingga pada waktu pengen kode program yang kita buat dengan bahasa tingkat tinggi ya, dengan bahasa yang lebih dekat dengan manusia tadi, pada waktu ingin diberikan perintah itu ingin dieksekusi oleh komputer, maka bahasa itu harus diterjemahkan ya, harus diterjemahkan menjadi bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin tadi yang tadi dari 0 dan 1. Maka dilakukan translator ya. Nah, ini kemudian itu ada assembler, ada interpreter, ada compiler. Kalau assembler ini penerjemah ya dari bahasa tingkat rendah tadi ya, tingkat menengah ya, jadi bahasa assembly atau bahasa tingkat menengah menjadi bahasa mesin, itu menggunakan assembler. Kalau bahasa tingkat tinggi ya, penerjemah dari bahasa tingkat tinggi menjadi rendah itu menggunakan translator. Ya, kemudian ada interpreter ini penerjemah ya, melakukan menerjemahkan kode program itu, tetapi konsep dari interpreter ini menerjemahnya baris demi baris. Jadi misalkan kita menuliskan sejumlah instruksi atau sejumlah perintah dengan menggunakan bahasa pemrograman yang jenis interpreter ya. Nah, ini maka kode program itu akan diterjemahkan dari baris per baris. Misalkan saya menuliskan instruksi atau perintah sebanyak 10 baris ya, 10 baris. Maka kalau menggunakan bahasa pemrograman yang jenis interpreter, maka perintah itu akan diterjemahkan dari baris per baris. Baris pertama diterjemahkan dulu. Ada kesalahan, kalau tidak ada baru menerjemahkan baris kedua. Kalau baris kedua juga tidak ada kesalahan, maka dilanjutkan menerjemahkan baris ketiga. Ya. Kalau baris ketiga ada kesalahan, maka akan berhenti di situ, ya, menerjemahkan berhenti di situ dan memberikan memberikan peringatan kepada si pengguna atau si pembuat program bahwa pada baris ketiga tersebut ada kesalahan penulisan kode program misalnya. Nah, ini kemudian si pembuat program atau programmer melakukan pembenahan, setelah dibenahi kemudian dilakukan terjemahkan lagi ya dengan interpreter. Nah, kemudian kalau menuju ke baris 4 ya, baris 4 tidak ada kesalahan, menuju baris 5 dan begitu seterusnya sampai baris terakhir. Dia akan berhenti pada baris salah. Sehingga kelebihan mudah bagi seorang programmer atau seorang user ya untuk melakukan debugging atau perbaikan program apabila terjadi kesalahan. Hanya kelemahannya eksekusi program lambat ya, karena menerjemahnya baris per baris ya, sehingga tidak langsung menjadi program executable ya, karena harus menerjemahkan program itu atau baris perintah itu dengan baris per baris. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter ini adalah BASIC ya. Jadi kalau kita belajar pemrograman visual dengan menggunakan Visual Basic misalkan ya, nanti itu Visual Basic termasuk jenis interpreter. Nanti menerjemahkan baris perintah dari kode program itu diterjemahkan dari baris per baris. Kemudian kalau compiler ya berbeda. Kalau compiler ini menerjemahkan ya instruksi atau perintah perintah program itu secara keseluruhan. Kalau interpreter tadi baris per baris, baris 1 diterjemahkan dulu, ya, baris kedua, baris ketiga. Kalau compiler sekaligus, ya seluruh program sekaligus. Misalkan kalau saya tadi mengatakan program sejumlah 10 baris, ya dengan compiler ya 10 baris itu diterjemahkan sekaligus. Ya, sehingga nanti akan ada kesalahan di baris berapa itu diterjemahkan. Jadi program belum bisa dikerjakan kalau 10 baris itu bebas dari kesalahan. Jadi program bisa dijalankan kalau 10 baris itu bebas dari kesalahan. Ya, kalau interpreter tadi tidak. Interpreter tadi kan misalkan ada 10 baris perintah itu bisa dijalankan. Program masih bisa dijalankan. Misalkan dia baru sampai baris kedua, baris ketiga itu bisa jalan. Nah, nanti pada waktu ada kesalahan di baris kelima baru berhenti di situ. Nah, baru berhenti. Tapi kalau compiler pada waktu mau dijalankan itu kalau masih ada baris perintah yang salah maka belum bisa dijalankan. Ya, keseluruhan. Jadi dia menerjemahkan dari seluruh program yang dituliskan atau seluruh instruksi yang dituliskan.
Ya, bahasa pemrograman yang menggunakan jenis compiler ini adalah Pascal ya. Nanti kita juga pakai Pascal ya, dan C++ ya biasanya. Nah, misalnya compiler ini akan merubah ya dari kode program tadi dirubah menjadi bentuk exe. Ya, bentuk exe ini ya program itu siap untuk dijalankan, atau bisa juga dirubah dalam bentuk assembly. Ini adalah dua ya, interpreter, penerjemah ya dari compiler ataupun interpreter. Ini paradigma ya, bahasa pemrograman ada imperatif, deklaratif, tidak perlu, nanti bisa dipelajari di bahasa pemrograman tersendiri. Ini secara algoritma. Sekarang kita masuk algoritma. Kenapa pada waktu kita mau belajar pemrograman maka kita harus tahu algoritma dulu. Ini di sini ada beberapa cerita algoritma ya. Jadi sejarah algoritma, bahwa algoritma itu asal usul dari kata algoritma sendiri itu mempunyai sejarah yang aneh ya. Orang hanya menemukan kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab ya. Jadi awal orang itu menemukan ya kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan menggunakan angka Arab. Kemudian kita bisa dikatakan seorang algoris itu jika kita itu dapat menghitung yang menggunakan bahasa Arab, maka disebut dengan algoris ya. Ya, kemudian para ahli bahasa ini berusaha menemukan ya asal kata ini, namun kurang memuaskan ya. Akhirnya para ahli sejarah matematika ini menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan ya, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang pada tahun 770 sampai 840 Masehi ya. Al-Khwarizmi ini dibaca orang barat menjadi algoritma ya. Jadi Al-Khwarizmi ini dibaca orang barat menjadi algoritma. Al-Khwarizmi ini menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya adalah buku pemugaran dan pengurangan ya. Buku pemugaran dan pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction ya. Dari judul buku itu diperoleh akar kata dari Al-Jabar atau algebra ya. Dari buku yang berjudul Buku Pemugaran dan Pengurangan ya, atau The Book of Restoration and Reduction itu memperoleh akar kata dari Al-Jabar atau algebra. Kemudian dari perubahan kata algoritma ya, dari perubahan kata algoritma menjadi algoritma ya. Jadi perubahan kata yang tadinya algoritma itu menjadi algoritma, yaitu muncul karena kata algoritma ini sering dikelirukan ya dengan aritmatik. Jadi kata algoritma itu sering dikelirukan dengan aritmatik, sehingga akhiran sem itu berubah menjadi tem. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa ya pada waktu itu di Uzbekistan tadi ya, maka lambat laun kata algoritma itu berangsur-angsur dipakai ya sebagai metode perhitungan komputasi secara umum, sehingga kehilangan kata aslinya yang tadinya algoritma ya di lambat laun ya dirubah menjadi tem ya, berarti algoritma, sehingga kehilangan makna aslinya. Kemudian dalam bahasa Indonesia kata algoritma diserap menjadi algoritma. Nah, itu asal kata dari algoritma ya. Ini sedikit sejarah. Kemudian definisinya apa algoritma ini ya? Jadi kita bisa mendefinisikan ya algoritma ini dari sebagai berikut ya. Algoritma ini adalah logika ya, metode, kemudian tahapan atau urutan ya. Jadi logika, metode, dan tahapan atau urutan secara sistematis ya, yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Jadi suatu logika, metode, dan tahapan atau urutan yang sistematis, tahapan atau urutan yang sistematis ya, yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Kemudian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Balai Pustaka tahun 1988 ya, secara formal mendefinisikan algoritma adalah urutan logis pengambilan
putusan untuk memecahkan masalah. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi algoritma ini adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Ini definisi algoritma. Ya, kemudian algoritma juga didefinisikan juga lagi ya bahwa sederetan langkah-langkah ya logis ya sederetan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Ini jadi gabungan dari definisi yang di atas tadi ya di algoritma sendiri, kemudian kalau digabung dengan dari definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka algoritma ini ya sederetan langkah-langkah ya logis yang disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Ya, disebut logis. Kenapa disebut logis? Karena setiap langkah harus bisa diketahui dengan pasti. Ya. Jadi setiap langkah harus bisa diketahui dengan pasti. Nah, makanya algoritma ini lebih ya merupakan alur pemikiran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah. Jadi kalau ada suatu masalah atau suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan algoritma ya. Algoritma atau langkah-langkah yang logis ya. Jadi kalau kita itu membuat yang suka masak itu ya, masak itu kan urut-urutan ya, sederetan langkah-langkah untuk membuat kue tar misalkan, itu bisa disebut dengan algoritma ya. Jadi sederetan langkah-langkah yang logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, masalahnya bagaimana membuat kue tar yang enak ya, yang lezat misalkan. Itu kan ada langkah-langkahnya ya, sederetan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis ya untuk memecahkan suatu masalah. Ini bisa disebut dengan algoritma. Kemudian cirinya ya, ciri-ciri dari algoritma. Ciri-cirinya adalah algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas ini ya. Kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat ya dan tidak berarti dua atau ambiguitas. Kemudian algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Jadi ada inputan ya. Ada inputan 0 mulai dari 0 atau lebih dari inputan atau masukan. Kemudian algoritma memiliki satu atau lebih keluaran atau output. Jadi memiliki keluaran atau output. Kemudian algoritma harus efektif ya. Ya artinya setiap langkah itu harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Ini ciri dari algoritma. Sedangkan struktur data ya, struktur data sendiri adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien ya. Jadi struktur data itu cara menyimpan atau mempresentasikan data. Jadi bagaimana cara menyimpan atau merepresentasikan data ke dalam komputer ya, di dalam komputer agar bisa dipakai data tersebut secara efisien. Sedangkan data sendiri kan representasi dari fakta di dunia nyata ya. Jadi data itu representasi dari fakta yang ada di dunia nyata. Fakta atau keterangan ya, tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol. Jadi data itu ya nanti bisa berupa tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol ya, itu data nanti bisa berupa seperti itu. Jadi tidak hanya suara tulisan ya, kalau kita tahu biasanya data itu tulisan ya, dalam bentuk tulisan. Tidak, suara pun bisa disebut data, gambar itu juga bisa disebut data, sinyal bisa disebut data, atau simbol itu bisa disebut dengan data, karena data bisa direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar ataupun sinyal ataupun simbol. Itu ya, itu struktur data. Kemudian tipe data ya. Ada struktur data, kemudian tipenya apa? Ya, di sini ada tipe data sederhana. Nah, tipe data sederhana ini ada dua ya, tipe data sederhana tunggal dan tipe data sederhana majemuk ya. Yang tipe data sederhana tunggal itu contohnya integer ya. Integer ini untuk bilangan angka ya, angka yang bulat. Angka bulat itu angka tanpa pecahan ya. Ini contohnya misalkan angka 1, angka 2 ya, tanpa titik desimal, itu bulat, angka yang utuh, tidak ada titik desimalnya. Ya, berarti bisa termasuk tipe data sederhana tunggal yang integer. Sedangkan real ini adalah tipe data sederhana tunggal tetapi untuk angka bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini menggunakan titik desimal. Ya, misalkan ya 2,00
ada titik desimalnya. Yang jelas angka itu ada titik desimalnya. 2.00 itu kan pakai titik desimal ya. 201 atau 2,5 misalkan. Nah, itu termasuk angka pecahan, berarti menggunakan yang real. Kemudian boolean itu tipe data yang logikal. Nilainya hanya 2, yaitu benar dan salah, true atau false gitu kan. Kemudian karakter ini tipe data sederhana tunggal yang hanya digunakan untuk menyimpan satu karakter saja. Misalkan karakter A, karakter B, ya, karakter C misalkan. Nah, ini menggunakan tipe data sederhana tunggal, yaitu karakter atau char. Ya. Sedangkan yang tipe data sederhana majemuk, ya ini string. String ini tipe data karakter, tetapi tidak tunggal. Lebih dari satu karakter. Contohnya nama. Nama itu kan tidak hanya satu karakter kan. Misalkan namanya Andi Susanto, misalnya lebih dari satu karakter. Ya, alamat kan mesti lebih dari satu karakter, maka nanti menggunakan tipe data string. Jadi nanti kalau ada data itu untuk menyimpan nama, untuk menyimpan alamat, untuk menyimpan keterangan misalkan, nah itu menggunakan tipe data string, bukan karakter. Kalau yang di atas yang tadi, yang ini karakter, itu hanya untuk menyimpan satu karakter saja. Misalkan karakter A, karakter B, misalkan jenis kelamin, misalkan jenis kelamin isinya L sama P misalkan ya. Itu satu karakter saja, maka menggunakan tipe data sederhana tunggal yang karakter atau char ya. Kalau nama, alamat, keterangan ya, yang membutuhkan panjang karakter yang panjang, maka menggunakan tipe data string. Kemudian ini struktur data ya, ada struktur data sederhana ya, nanti ada array, record ya, kemudian ada struktur data majemuk, ada linear, non linear, yang linear itu stack, ways, kemudian list, multi list ya, kemudian non linear ada pohon, binder dan graph. Ini tipe data. Kemudian belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman ya. Belajar memprogram ini belajar tentang bagaimana atau metodologi ya pemecahan satu masalah ya. Kemudian metodologi pemecahan masalah itu dituangkan dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Ini belajar memprogram ya. Kemudian kalau kita belajar memprogram, pasti juga belajar bahasa pemrograman ya. Karena kalau kita memprogram itu kan membuat program ya, belajar membuat program atau memprogram ya. Maka kalau kita belajar memprogram, nanti juga belajar bahasa pemrograman. Kalau belajar bahasa pemrograman itu belajar memakai suatu bahasa atau suatu bahasa pemrograman ya. Belajar memakai suatu bahasa pemrograman, bagaimana aturan tata bahasanya, instruksi-instruksi yang ada di bahasa pemrograman tersebut, kemudian bagaimana tata cara pengoperasian compilernya ya, untuk membuat program itu yang ditulis itu dalam bahasa itu saja misalkan ya. Jadi artinya kita belajar ya, kalau belajar bahasa pemrograman ya belajar menggunakan bahasa pemrograman tersebut ya. Misalkan belajar bahasa C ya belajar menggunakan bahasa C-nya ya, aturan tata bahasa C-nya ya, bagaimana instruksi-instruksi di dalam bahasa C-nya itu kita pelajari ya. Itu kalau kita mau belajar memprogram. Tapi pada waktu kita belajar memprogram ya, membuat program dan belajar membuat bahasa pemrograman, ya kita sudah bisa algoritma ya, memahami algoritma pemrograman ya. Pada waktu kita nanti ditunjukkan satu flowchart ya, flowchart program. Nanti untuk membuat program ya, maka kita harus tahu ya, dengan ada flowchart program, kemudian kita tuangkan atau kita tuliskan ya, dari flowchart program itu kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, itu kita harus bisa. Ini ya, jadi berkesinambungan ya antara kita belajar algoritma, kemudian belajar memprogram dan belajar menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian kita lanjutkan notasi algoritma. Ya. Penulisan algoritma ini tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman. Jadi penulisan kita membuat algoritma atau menuliskan algoritma itu kita tidak tergantung pada spesifikasi bahasa pemrograman tertentu. Jadi kita tidak perlu memikirkan
oh nanti ini mau digunakan untuk bahasa pemrograman apa, itu tidak perlu, karena ini penulisan algoritma ini ya umum, algoritma program ini kita tuliskan umum, nanti bisa di apa namanya diterjemahkan atau bisa diimplementasikan ke dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi menulis algoritma itu tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan untuk mengeksekusinya. Itu ya. Jadi kita membuat algoritma program itu tidak tergantung dari spesifikasi. Oh nanti bahasa pemrograman yang digunakan apa toh? Itu tidak. Oh nanti komputer yang akan digunakan untuk mengeksekusi program itu seperti apa toh? Tidak. Nah, tidak melihat itu, tidak tergantung dari itu. Nanti umum ya, nanti algoritma itu bisa dituliskan atau bisa diterjemahkan menggunakan bahasa pemrograman apapun dan bisa diterjemahkan menggunakan komputer dengan spesifikasi apapun. Ya, notasi algoritma bukan notasi pemrograman ya. Jadi notasi algoritma itu bukan notasi pemrograman, tetapi notasi tersebut nanti dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman ya. Jadi kita membuatkan notasi algoritma ini bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi nanti dapat diterjemahkan ya, dapat diimplementasikan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Itu notasi algoritma. Contoh ya, contoh notasi algoritma. Notasi algoritma ini bisa diuraikan kalimat deskriptif atau narasi. Contoh misalkan untuk membuat algoritma kelulusan mahasiswa ya. Algoritma kelulusan mahasiswa. Isinya diberikan nama dan nilai mahasiswa. Diberikan itu berarti input ya. Diberikan berarti inputan atau masukan tadi ya. Inputan atau masukan. Berarti di inputannya nanti adalah nama dan nilai mahasiswa. Karena di situ diberikan nama dan nilai mahasiswa. Berarti inputan ini berupa inputan atau berupa masukan. Nanti masukan atau inputannya adalah nama dan nilai mahasiswa. Kemudian setelah diinputkan itu, jika nilai tersebut lebih kecil, lebih besar atau sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan 60, maka nilai tersebut dinyatakan lulus. Ya, artinya jika nilai yang diinputkan nanti lebih besar atau sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Nah, kemudian jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Jadi nanti kalau nilai yang diinputkan itu lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Ini contoh kasusnya ya, contoh kasus algoritmanya. Jadi diberikan nama dan nilai mahasiswa. Jika nilai yang dimasukkan itu lebih besar atau sama dengan 60, maka lulus. Jika nilai yang dimasukkan itu lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Gitu. Maka dapat dituliskan deskripsinya seperti ini ya, uraian kalimat deskriptif ya dengan narasi. Dari kasus ini bisa dituliskan notasi algoritma dengan deskriptif ya atau deskripsi. Satu ya, baca nama dan nilai mahasiswa. Nanti kan diberikan nama dan nilai mahasiswa. Maka pertama baca nama dan nilai mahasiswa. Ya. Kemudian jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka ya ini kan tulisnya. Jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, maka ya diterjemahkan. Jika nilai lebih dituliskan ya, kalau lebih besar sama dengan kan seperti ini penulisannya ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka ya ketika apa? Maka mahasiswa tersebut lulus. Maka tiga nih berikan keterangan lulus ya. Artinya jika nilainya itu lebih besar sama dengan 60, maka diberikan keterangan lulus. Tetapi ya di sini kan tetapi nih ya, maka lulus. Kemudian jika nilai lebih kecil, maka tetapi jika tidak, berarti kalau tidak lebih besar 60 kan, tetapi jika tidak ya, maaf. Tetapi jika tidak ya, berikan keterangan tidak lulus ya, keterangannya tidak lulus. Nah, keterangannya tidak lulus. Kemudian tuliskan nama dan keterangan. Setelah itu dicetak itu ya, cetak. Kan harus ada output tadi ya, jadi ada masukan, ada output ya, keluarannya apa, mencetak ini ya, apa keterangan ya, apakah lulus atau tidak lulus nanti ya. Itu kemudian ini notasi algoritma dengan narasi atau deskripsi. Kemudian yang kedua adalah notasi algoritma dengan flowchart ya. Kalau tadi kasus tadi dituliskan dengan flowchart seperti ini ya. Jadi flowchart itu diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai ya. Jadi ada penulisannya seperti ini ya, simbol ini star
atau end atau mulai dan selesai. Mulai ya, kemudian ke bawah. Baca, tadi kan ada baca itu. Baca nilai nama dan nilai ya. Simbolnya input, simbol input aja seperti ini ya. Jajar kijang ya. Baca, nama, nilai. Ya, berarti yang dibaca kan yang diinputkan dengan nama dan nilai. Nah, kemudian masuk ke bawah setelah dibaca nama dan nilai, maka ini. Karena tadi ada decision ya. Ini simbol decision seperti ini ya. Seperti ini. Jika ya, ini membacanya jika nilai lebih besar sama dengan 60, ya ini membacanya seperti ini, jika ya. Jadi kan ini decision namanya. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, ya. Jika lebih besar, nilai itu lebih besar sama dengan 60, jika ya ke sini. Tapi jika tidak ke sini, gitu kan ya. Oh ya, jika ya maka keterangan lulus. Jika tidak, maka keterangan tidak lulus. Jika ya keterangan lulus, maka terus ke sini ya, terus cetak atau tulis nama keterangan tadi ya. Kalau tidak juga sama. Jika tidak, maka keterangan tidak lulus, terus kemudian cetak atau tulis nama dan keterangan. Selesai. Begitu. Ini notasi algoritma dituliskan dengan gambar flowchart. Ya, ini orang seorang programmer nonton flowchart seperti ini dia bisa langsung menerjemahkan dengan program ya, dengan kode program atau instruksi dengan bahasa pemrograman tertentu. Ini. Kemudian yang ketiga, notasi algoritma yang ketiga yaitu dengan pseudocode. Ya, pseudocode ini ada 3 bagian, yaitu pada waktu kita menuliskan pseudocode, yaitu ada judul, ada deklarasi, dan ada deskripsi. Ya, contohnya tadi ya, algoritma apa tadi judulnya misalkan algoritma kelulusan. Ya, kelulusannya ini judul algoritma kelulusan. Kemudian deklarasi, ya, bagian deklarasi ini mendeklarasikan atau menyebutkan yang dibutuhkan itu apa, ya, yang dibutuhkan untuk nanti penulisan algoritma itu apa saja. Oh, nama tadi kan ada inputan nama ya. Nama, ada nilai, ada keterangan ya. Ya, kemudian ini tipe data ini sudah masuk di tipe data ini. String, integer ini tipe data tadi ya. Nama, keterangan. Jadi ada variabel nama dan keterangan. Tipe datanya string. Kenapa? Karena nama kan berisi kumpulan karakter. Keterangan juga kumpulan karakter. Maka menggunakan string, ya, titik 2 string. Kemudian nilai integer. Integer tadi tipe data untuk angka bulat ya. Kita berikan integer biar nanti yang diinputkan tidak pecahan. Jadi bulat utuh ya 70, 71, 60, 69, ya 80 tanpa titik desimal. Ini bagian deklarasi. Kemudian bagian deskripsi. Ya. Deskripsi, ya, read, membaca kan tadi ya. Baca, nama, nilai. Jadi membaca inputan ya, membaca inputan nama dan nilai. Ya, setelah dibaca inputan nama dan nilai, kemudian tadi ya, jika ya, if ya, jika itu diterjemahkan dengan notasi pseudocode yaitu if nilai lebih besar sama dengan 60, then maka itu if itu jika, then itu maka, yaitu jika nilai lebih besar sama dengan 60 maka ya, if jika, then maka keterangannya apa? Oh, keterangan lulus. Ini kalau nilainya lebih besar sama dengan 60. Kalau tidak, tetapi else ya, atau kalau tidak else ya, dipahami ya. Jadi nanti sudah ada sendiri kalau kita sudah masuk di percabangan. Ini hanya contoh ya. Nanti kalau sudah kita masuk di percabangan nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya mengenai logika percabangan. Ini termasuk logika percabangan ini ya. Jika if ini jika nilai lebih besar sama dengan 60, then maka keterangan sama dengan lulus. Tetapi kalau tidak atau jika else ya. Tetapi kalau tidak ya else maka keterangan tidak lulus. Kemudian cetak atau tulis nama keterangan atau tulis keterangannya ya. Hasilnya kan keterangan ini untuk mencari keterangan ini kan yang dicari kan keterangan ini. Lulus atau tidak lulus kan? Ya bisa dicetak keterangan saja atau boleh dicetak namanya juga dicetak juga berapa Pak. Tapi yang pasti kan kita mau mencari outputnya itu adalah keterangan ini apakah lulus atau tidak kan, untuk mencari nilai itu lulus atau tidak. Berarti bisa dicetak atau ditulis ya keterangannya saja. Itu notasi yang ketiga dengan pseudocode. Ada pertanyaan ini dengar suara saya enggak ya? Jangan-jangan saya itu ngomong sendiri gitu ya.
Dengar, Pak. Oh, dengar Jelas, ya. Pak, Ya, jelas. ya. Jelas, Dengar, padat. Pak. Ya. Saya kira nanti saya ngomong sendiri ndak dikira dia ngomong dhewe ya nek sing nyaur ya. Nek nang kelas ngono kan penak ya, baru bisa tatap muka ya bisa ya. Ini ngomong dhewe ngono ya. Oke, kita lanjutkan. Ini aturan penulisan pseudokode ya. Jadi ada 3 bagian ya, judul program, deklarasi, dan deskripsi. Judul program ini bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan secara atau spesifikasi tentang algoritma tersebut. Contohnya tadi misalkan algoritma kelulusan, jadi beri saja judulnya algoritma kelulusan itu kan, atau algoritma menghitung gaji ya, algoritma hitung gaji misalkan. Nah itu disesuaikan ya judul algoritmanya itu menjelaskan dari spesifikasi dari isi algoritma tersebut ya. Jangan diberi nama yang aneh-aneh nanti bingung gitu kan ya. Sebaiknya diberi nama sesuai dengan penjelasan dari algoritma itu mau apa. Ya, algoritma hitung gaji misalnya. Sebentar ya, ini baru putus sebentar. Sinyal saya yang satunya down. Bentar ya. Ya kita lanjutkan ya. Jadi judul program itu sebaiknya diberi nama yang singkat dan menggambarkan dari algoritma yang dibuat itu algoritma untuk apa. Ya. Itu pemilihan judul. Jadi biasakan nanti kalau membuat algoritma ya seperti itu ya. Jadi biar kalau nanti dibaca oleh seorang programmer itu ya jelas ini algoritma untuk menghitung gaji, ini algoritma untuk menghitung pensiun, dana pensiun misalkan dan seterusnya. Dan bagian deklarasi ini mendefinisikan atau mendeklarasikan semua apa yang nanti akan digunakan atau dibutuhkan dalam program, termasuk variabel ya. Variabel apa saja yang dibutuhkan, konstanta apa saja yang dibutuhkan, itu letaknya di deklarasi ya. Jadi semua apa yang digunakan nanti akan digunakan atau apa yang akan dibutuhkan dalam pemrograman itu ditaruh atau dituliskan atau didefinisikan atau dideklarasikan bagian deklarasi. Sedangkan deskripsi ini adalah berisi uraian langkah-langkah ya menyelesaikan masalah tadi ya. Jadi kan ada langkah-langkahnya, tahapan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Atau isi dari algoritmanya itu ya berada di deskripsi, langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Itu aturan dari penulisan pseudokode. Kemudian ada beberapa operator aritmatik ya, ada ini pembagian seperti ini nanti hasilnya adalah pecahan ya. Jadi misalkan 10 dibagi 2 dengan ini ya, pembagian dengan ini, maka hasilnya 5 kan, 10 dibagi 2 kan 5. Tetapi untuk penulisan tipe data, penggunaan tipe data harus menggunakan yang tipe data pecahan atau real ya. Jadi ya pecahan. Karena kan bagian dengan ini misalkan 9 dibagi 2 kan tidak utuh itu, 9 dibagi 2 kan 4,5 ya, maka dia adalah pecahan. 10 dibagi 2 hasilnya utuh 5, tetapi dengan pembagian dengan ini maka harus diberi tipe data pecahan real. Nah, kalau ini perkalian jelas ya. Nah ini yang div div itu pembagian hasilnya utuh. Contohnya 10 div 2 hasilnya 5 utuh, 9 div 2 hasilnya 4 utuhnya ya, titik desimalnya tidak dipakai. Kan kalau dibagi dengan ini kan 4,5, maka dia pecahan. Kalau di div maka hasilnya utuh, 9 div 2 hasilnya 4, bukan 4,5 tetapi 4 ya. Nah ini kan di bawah ini catatan kan mod dan div itu hasil bentuk bilangan bulat.
Meskipun ada titik pecahannya, maka dihilangkan titik pecahannya. Ya, hasilnya 4. 7 div 2, hasilnya 3, bukan 3,5. Itu ya. Kemudian mod itu sisa hasil bagi. Misalkan 10 mod 3. 10 mod 3 itu sisa hasil bagi ya. 10 dibagi 3 itu kan dapat 3, sisa 1. Berarti mod itu adalah sisa pembagian. Ya, 10 mod 4 berapa? 2. Nah, 10 dibagi 4 kan sebentar ya, 10 mod 4 itu 10 dibagi 4 kan dapat 2, sisa 2 kan. Ya, ini sisanya. Mod itu sisa hasil pembagian. Ini ya, jadi ini penjumlahan pengurangan ini jelas. Ya ini ya, mod dan div ini hanya bisa untuk bilangan bulat. Nah, contohnya ini nih. Ini. Nah, produk ya, dan ini tipe data ya, tipe data. Ini bilangan bulat tadi ya, ada short in, ada integer, ada long in, ada bit, ada word ya. Kemudian boolean, ini ada boolean, bit bool, word bool dan long bool dan seterusnya. Untuk bilangan real ini ada pecahan ya, itu khusus pecahan, ada real, ada single, ada double, ada extended, ada com. Karakter tadi hanya satu karakter. String kumpulan dari karakter. Contohnya nanti digunakan untuk nama, alamat, ya keterangan itu menggunakan string. Kemudian ini array dan pointer. Ini apa namanya? Nanti kalau sudah masuk di apa namanya penggunaan lari atau array dan pointer. Itu kira-kira nanti. Kemudian ini nanti kita menggunakan bahasa pemrograman untuk uji apa namanya untuk simulasi ya. Dan nanti kita menggunakan bahasa VB Pascal. Ini saya contohkan dulu ya. Dari ini algoritma ini kita baca di pseudo kode ini, nanti kita terjemahkan ke bahasa pemrograman ya. Coba kita contohkan sebentar ya. Ini ya, nanti Anda install itu, install di, nanti saya share apa namanya software-nya, nanti bisa diinstal, kita gunakan Free Pascal ya. Ini dijalankan ya, new ya. Oke, bentar. Ini tampilan dari bahasa Pascal ya. Bahasa Pascal ini teks editornya digunakan untuk menuliskan kode programnya di sini. Nanti kalau kita membuat program ya kode programnya dituliskan di sini. Kita coba yang tadi ya, yang terjemahkan dari algoritma ini. Bentar. Ini. Ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kita terjemahkan di sini. Ini nama judulnya ya, judul dari algoritmanya adalah algoritma kelulusan. Kita sesuaikan saja. Untuk di Pascal juga bisa dituliskan judul programnya. Judul program diawali dengan kata program. Ya. Ini saya tuliskan huruf besar semua, tidak apa-apa ya, karena ditulis huruf kecil juga tidak apa-apa ya. Dicampur huruf besar kecil tidak apa-apa. Tapi ini di sini saya ketikkan huruf besar semua biar nanti biar jelas kelihatan ya. Program ya, judul programnya kita samakan judul programnya algoritma kelulusan misalkan ya, algoritma, tidak boleh pakai spasi ya, judul program tidak boleh pakai spasi, bolehnya di garis bawah seperti ini ya, kelulusan titik koma, enter. Nah, kemudian ada USCRT, ini perintah di Pascal ya, ini untuk mengaktifkan apa namanya pembersihan layar, penggunaan warna dan seterusnya, itu USCRT. Ya, kemudian yang kedua bagian deklarasi. Setelah ini kan judul ini, judul sudah, program kelulusan, kemudian bagian deklarasi. Ya, bagian deklarasi ini menuliskan apa saja yang dibutuhkan. Ya, di sini berarti variabel ini ya, ada variabel nama, keterangan, nilai. Ya. Ini di bagian deklarasi. Ya, di Pascal bagian deklarasi karena ini variabel berarti didahului dengan kata var, variabel ya. Ya, var. Kemudian tuliskan namanya apa? Oh, nama variabelnya nama. Koma apa? Keterangan. Titik dua tipe datanya diberi apa? Oh, di sini string. Jadi stringnya string. Titik koma. Yang kedua nilai. Variabel nilai. Tipe datanya apa? Integer. Titik koma.
Nah, ini bagian deklarasi ya. Di sini bagian deklarasi. Paham ya? Oke, kalau sudah, ini bagian deklarasi sudah. Kemudian apa? Bagian deskripsi. Ya, bagian deskripsi itu berarti isinya ya, isi kalau di program ya isi programnya ya, urutan langkah-langkahnya tadi ya. Ini kan algoritmanya ini. Nah, ini mau kita terjemahkan di sini ya, di bahasa pemrograman. Ya, kemudian untuk bagian deskripsi kalau di bahasa Pascal itu bagian tubuh program. Tubuh program di Pascal harus diawali dengan begin dan end ya. Begin dan diakhiri end. Ini. Dan nanti penulisannya di sini nih. Oh, maaf. Ya, penulisan bagian deskripsinya di sini. Ya, nih ditulisnya di sini. Ini ya perintah ini dituliskan di bagian tubuh program yang antara begin dan end. Ya, kita terjemahkan itu read membaca ya. Misalkan tulis dulu apa labelnya ya. Labelnya nama mahasiswa misalkan ini label ya. Labelnya nama mahasiswa. Kemudian titik koma membaca ya read. Ya, read ln nama variabelnya ya. Jadi ini label ya, mencetak dulu cetak labelnya. Jadi ya berarti ada labelnya nama mahasiswa titik 2 terus diinputkan namanya kan. Ini membaca nama. Read ln membaca nama. Kemudian yang kedua buat label keterangan apa namanya? Nilai ya, nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa ya, titik 2 kurung tutup titik koma dibaca read ln variabel nilai. Ini kan nilai. Nanti kalau kita mau membaca namanya nilai mahasiswa yang dibaca. Benar, ini sudah kan? Sudah 2 kan? Read nama nilai itu kan sudah. Kemudian ini kan masuk di logika ini ya. Jika nilai ya, kita terjemahkan saja. If nilai yang ini ya, nilai yang diinputkan oleh mahasiswa di sini kan, nilai yang diinputkan di sini. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka then ini kan, nah, then terus apa? Keterangan titik 2 sama dengan diapet petik ya, namanya lulus. Nah, kemudian jika tidak ya, else keterangan titik 2 sama dengan tidak lulus. Ini. Oke. Nah, kemudian udah kan keterangan tidak lulus. Kemudian cetak keterangan. Nanti kita berikan label apa namanya? Hasil misalkan ya. Hasil ini kayak ini ya, biar sama kayak 2 koma atas ya, ini kan mencetak label. Ini label harus diambil dengan tanda petik ya, seperti ini label hasil. Kemudian koma bawah variabelnya apa? Keterangan ya, variabel keterangan. Kurung tutup titik koma. Kemudian dibaca dulu ya read ln, dihentikan sementara biar kita bisa melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah di bagian deskripsi kalau di algoritmanya yang ini ya. Nah, ini kita terjemahkan di bahasa pemrograman kita Pascal. Nah, ini kita coba di run ya. Ini harus disimpan dulu ya. Kita run ini ya, pakai menu run ya, kemudian di run di sini. Ini diberi nama dulu ya. Latihan 2 ya. Nah, ya ini kan nama ini. Nama siapa? Andi. Nilai mahasiswa, nilainya berapa? 70. Kalau 70 lulus atau tidak lulus? Kan kita mau cari ini keterangan. Tadi kan syaratnya jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Kalau tidak, else tidak lulus. Berarti kalau nilainya 70, maka keterangannya otomatis lulus. Gitu kan ya, ini lulus. Nah, ini untuk membersihkan layar tadi diberi perintah clear screen dulu ya, yang di sini ya, biar layarnya bersih. Di bawahnya begin ini diberi perintah CLR, artinya clear screen ya, membersihkan layar. Ini ya, tadi kalau kita coba lagi, kita run, ya bersihkan layarnya kan bersih. Nah, ini nama mahasiswa Joni ya, nilainya 50 misalnya. Nanti kalau 50 kan di bawah 60. Nah, tadi sesuai dengan logika tadi, jika nilai lebih besar sama dengan 60 lulus. Tetapi kalau tidak, else tidak lulus. Maka di 50 ini kan di bawahnya
di bawah 60, kurang dari 60 maka dia akan tidak lulus. Tidak lulus. Begitu. Jadi ini algoritmanya dengan notasi pseudo ya seperti ini. Kemudian kalau kita terjemahkan ditranslate ya, dituliskan di kode program dengan menggunakan bahasa Pascal seperti ini, hasilnya seperti ini ya dia. Ya, seperti ini, nama Andi, nilai 90, nah, seperti ini hasilnya. Itu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Halo. Belum ada, Pak. Belum, Belum Pak. ada. Belum ada itu bingung apa mumet apa wis mudeng ngono lho. Bingung, Pak. Waduh, Masih bingung bingung ya. yang terakhir, Pak. Aduh, bingung ya. Ya nanti diinstal dulu Pascalnya, di download, diinstal di laptop masing-masing nanti untuk latihan ya. Nanti silahkan ini dibuat untuk latihan ya. Yang ini dulu untuk mencoba latihan. Gitu ya. Nanti ini bisa di-download di e-learning ya. Di sini saya aktifkan di e-learning untuk materi dan software Free Pascal-nya. Itu ya, Pak, Mas. Iya, Pak. Iya, Enggak apa-apa. Bingung ini berarti pertanda nek arep mudeng ngono lho. Iya, Pak. Bingung ini pertanda nek arep mudeng. Laras, Pak. Ya. Sing wedeni kan ora bingung, ora bingung. Ya. Ya. Enggak apa-apa, jadi bingungnya itu pertanda nanti akan mudeng. Nanti setelah ini silahkan di-download dulu materi ininya ya, materi PPT-nya, kemudian nanti bisa di-download juga software Free Pascal-nya, nanti bisa diinstal di PC masing-masing atau di laptop. Kemudian nanti untuk ini cara untuk latihan ya, latihan hari ini ya mencoba ini ya, mencoba contoh algoritma yang pertama ini tadi untuk menghitung kelulusan tadi, dicoba dipahami, kemudian dicoba dengan menggunakan software Pascal-nya nanti ya, dicoba di situ. Gitu ya. Iya, Pak. Cukup? Ya, Pak. Nanti saya ini kan direkam nih. Nanti rekamannya setelah ini tak upload ya, tak share rekamannya. Baik, Bisa Pak. dicoba. Ya. Ya, Pak. Kemudian untuk presensi nanti di e-learning ya. Silahkan kembali di e-learning. Oke, Pak. Untuk presensinya di e-learning dan materi juga di e-learning semua. Di sini saya share PPT, kemudian software Pascal-nya dan presensinya. Jadi absennya melalui e-learning. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Kemudian kembali ke e-learning. Silahkan membuka materi dan hadir presensi kehadiran, mengisi presensi kehadiran, dan silahkan download software Pascal-nya dan diinstal di laptop masing-masing untuk mencoba apa yang tadi sudah saya sampaikan. Itu ya. Cukup. Ya, Pak. Terima kasih. Kalau cukup, silahkan kembali ke e-learning untuk melakukan presensi, kemudian download materi dan download softwarenya. Silahkan untuk latihan sendiri. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.